Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel aku, Aulia Intan Oktaviani. Nah, di sini aku akan menjelaskan atau nge-review sedikit nih tanaman yang ada di uh, rooftop di lantai atas rumah. Nah, sekarang kita bisa lihat sendiri nih tanaman-tanamannya banyak banget. Nah, sekarang aku mau nge-review mulai dari sini dulu nih. Nah, di sini ada kayak misalnya ada ini yang hijau-hijau ini kayak tanaman Lee Kuan Yew, dan ini namanya Adam Hawa. Nah, kenapa aku memilih Lee Kuan Yew dan Adam Hawa? Nah, ceritanya itu uh, kalau Lee Kuan Yew itu untuk kayak misalnya kita tempat teduh sih, jadi kayak aku seneng hijau-hijau, jadi kalau hijau-hijau ini tuh kayak untuk kayak teduh aja gitu. Nah, kalau dicampur dengan tanaman Adam Hawa, nah berarti kan itu tanamannya tuh warnanya ungu. Nah, jadi kalau misalnya hijau ketemu ungu, menurut aku itu cocok sih, jadi nggak semuanya hijau. Nah, di sini aku juga kayak menanam sebuah tanaman pohon jeruk. Nah, jeruknya kayak buat untuk disambel gitu guys, jadi jeruknya ya kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada tanaman Kamboja, cuman mungkin karena Adam Hawa ini lebih banyak, jadi Kambojanya juga sedikit. Nah, di sini sekarang ada tanaman bougainville ya, bougainville bonsai. Jadi dia nggak cepat gede nih guys, jadi cuma kayak ukurannya segini-gini aja gitu, sampai kapanpun tetap segini lah. Nah, sekarang aku mau nge-review tanaman yang ada di empat pot ini nih. Ini aku ceritain sedikit ya. Ini tanamannya tuh tanaman hias, tapi dia tuh kayak lebih familiarnya untuk indoor outdoor sih sebenarnya. Cuman aku waktu itu dikasih tahu nih sama tukang tanamannya namanya apa, aku nggak begitu paham, cuman ini cocok untuk indoor dan outdoor. Nah, di sini kita akan menjelaskan juga tentang tanaman ini sirih gading. Cuma dia sirih gadingnya tuh beda, jadi kayak ada putih hijaunya, ada dua warna. Jadi sirih gading tuh banyak guys, macam-macamnya tuh banyak. Nah, lanjut lagi ke sini. Di sini tuh kayak tanamannya hijau juga ya. Aku senang memakai tanaman hijau-hijau gini karena cocok gitu. Kita melihatnya juga lebih enak sih. Sama juga ini juga tanaman sirih gading guys. Nah, udah kita lanjut lagi ya ke sini. Nah, di sini tuh sama sirih gading juga, dan ini tanamannya eh, bagus banget sebenarnya. Cuman aku tambahin putih-putih batunya gini. Nanti juga bakal aku review lagi untuk cara menanamnya juga gimana. Ini gampang dan mudah banget untuk ditanam. Nah, sekarang ini juga tanamannya namanya calathea. Calathea. Nah, ini tuh sebenarnya cocok di outdoor, jadi dia harus kena panas. Nah, ini juga sama nih guys. Ini juga tanaman sirih gading. Nah, tanaman sirih gading ini banyak banget motifnya. Ada yang hijau semua, ada yang putih hijau tadi yang aku bilang nih kayak gini. Ini juga putih hijau sama. Dia gampang juga, hidup di tancap pun tanpa akar juga bisa guys. Nah, ini juga sama sirih gading. Nah, yang terakhir ini guys, kita bisa ngelihat ini tanamannya sebenarnya dia bunga ya guys, cuman karena aku taruhnya mungkin agak ke bawah, ke ini ya, ke dalam, jadinya agak susah nih untuk berbunganya. Nah, sekarang kita lanjut lagi guys, review. Oh ya, sama ini guys ya, ini juga sama kayak yang tadi di depan ini. Jadi kita sama aja sih, aku lebih memilih untuk satu jenis saja nih, jadi hijau-hijau aja. Lanjut lagi guys. Oke, sekarang aku akan review satu-satu tanaman yang ada di sini. Di sini aku tanaman anggur. Nah, ini anggur guys, namanya anggurnya lebih kayak bentuknya anggur Winsky. Nanti dia bakal berwarna hitam. Jadi anggurnya warnanya agak kehitam-hitaman, bukan anggur merah ya guys ya. Nah, ini balik lagi. Sekarang ini kita di pot ini. Nah, bisa kita lihat sendiri. Ini namanya tanamannya tanaman kayak miananya banyak bentuk guys, jadi ini aku ngambilnya yang warna merah aja ya. Nah, ini balik lagi, ini tanamannya sama, ini berbunganya sebenarnya warna oranye nih guys, cuman karena mungkin habis hujan jadi dia sedang tidak berbunga. Nah,
Lanjut lagi guys, kita nge-review yang ini nih. Yang ini adalah tanaman bougainville guys. Bougainville ini harus di tempat outdoor. Jadi kalau nggak di tempat outdoor dia nggak akan apa tuh namanya, muncul bunga-bunganya tuh nggak akan muncul guys. Nah di sini kebetulan lagi berbunganya warna ungu dan orange. Jadi dia ada dua jenis. Bisa kita lihat sendiri, potnya juga ada dua. Jadi di sini ada warna ungu dan ada juga warna orange guys. Oke, lanjut. Sekarang ini namanya tanaman pucuk merah guys. Tanaman pucuk merah di sini bisa kita lihat ya, pucuk merah aku rimbun. Jadi aku belum bisa memotongnya. Aku bingung nih harus gimana. Potongnya juga harus pakai gunting khusus guys untuk memotong setiap ininya ya. Maksudnya cabang-cabangnya ini. Oke, lanjut. Sekarang kita akan melihat tanaman ini. Tanaman ini bunganya kecil-kecil, bisa kita lihat sendiri. Oke. Nah, ini tanamannya bagus banget untuk ditaruh di luar outdoor ya. Dia juga harus kena panas matahari. Oke, guys. Ya, kita lanjut lagi aku reviewnya. Ini adalah tanamannya tinggi banget. Pasti kalian tahu nggak nih tanaman ini apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh di komen di YouTube aku. Tanaman ini adalah tanaman kelengkeng, guys. Jadi pohon kelengkeng ini memiliki tinggi mungkin hampir 2 meter guys ya, hampir 2 meter. Nah ini nanti biasanya ada musim-musimnya guys. Musim kelengkeng tuh biasanya kata yang menjualnya itu biasanya pertengahan bulan itu udah ada musim kelengkeng. Nah, tapi kan ini akhir tahun ya guys, jadi kan nggak mungkin juga mungkin. Nah ini yang ini ada tanaman semacam kayak apa ya namanya, aku juga kurang paham, cuman dia warnanya merah. Nah, kalau yang tahu bisa komen langsung di YouTube aku apa namanya tanaman ini. Oke, lanjut lagi kita ke tanaman. Ada yang tahu ini pohon apa? Pasti pada tahu dong. Ini namanya pohon mangga ya guys. Pohon mangganya ini sudah mencapai tinggi yang sangat tinggi ya. Tuh, sudah bisa kita lihat pohon mangganya ya. Bisa di zoom sendiri. Kita lihat nih, pohon mangganya sekarang sudah banyak cabangnya ya, hampir sekitar 2 meter guys. Oke, lanjut lagi. Nah yang ini guys, yang dua kecil ini adalah tanaman anggrek, cuman karena mungkin aku naruhnya di tempat yang panas atau apa mungkin, makanya dia daunnya nggak ada guys. Cuma aku saranin buat kalian yang punya anggrek mungkin lebih berhati-hati merawat anggrek, karena anggrek ini sangat susah untuk ditanam. Oke, lanjut lagi guys. Ini adalah tanaman pucuk merah. Tanaman pucuk merah ini bisa hidup di outdoor aja ya, tidak bisa hidup di indoor karena outdoor sangat membutuhkan matahari guys ya, matahari dan air. Perawatannya gampang. Oke, sekarang lanjut lagi kita nge-review ini tanamannya nih. Tanamannya gampang banget, mungkin mudah ditemukan. Oke, mudah ditemukan ya, hijau-hijau gini ya. Oke, sama semuanya. Lanjut. Ini yang ada di sini ini tanamannya ungu semua karena aku suka tanaman Adam Hawa, karena Adam Hawa ini gampang banget untuk tumbuh, jadi tidak perlu tanpa akar, langsung ditancap langsung numbuh. Oke guys, dan terakhir ini ya, dua ini aku nge-review sedikit. Ini adalah tanaman yang namanya bunganya semacam kayak bunga sakura Jepang. Jadi dia kalau sudah tumbuh nanti akan keluar anakannya kecil-kecil, warnanya warna pink, karena ini mungkin lagi nggak musim bunganya, jadi dia nggak numbuh. Tapi ini semacam bunga di sakura Jepang guys ya. Nah yang terakhir aku akan nge-review ini nih. Ini pasti pada tahu kan tanamannya tanaman apa? Ini adalah tanaman bidara Arab. Jadi hanya tumbuh di musim di apa, maksud aku di outdoor ya, di outdoor, kena panas matahari cukup, kena air cukup ya, dan jangan terlalu menyiramnya banyak airnya karena dia bisa nih kayak gini nih, kuning-kuning gini. Jadi jangan terlalu banyak ya guys. Ini tanaman ini juga sangat banyak fungsinya. Yang pertama adalah fungsinya ini menangkal kejahatan. Maksudnya kejahatan apa nih? Nah semacam kayak kalau di Arab tuh kayak menangkal kejahatan, kayak silik apa, kayak misalnya ada orang yang ingin berbuat jahat gitu. Oke, berbuat jahat atau apa, insya Allah dengan adanya tanaman ini kita bisa menangkal kejahatan-kejahatan yang
ada gitu ya. Nah, oke guys, itu aja yang aku akan review sedikit, di kesempatan kali ini. Aku nge-reviewnya rooftop di atas rumah. Nah, insya Allah kalau aku ada uh, ada apa ya namanya, ada waktu dan kesempatan untuk nge-review yang di bawah, aku akan nge-review secara lengkap. Nah, oke guys, sampai bertemu besok ya. Sekarang aku akan ke bawah dan kita akan menyudahi vlog ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Tadi aku udah nge-review tanaman yang ada di atas. Nah, sekarang aku akan nge-review tanaman-tanaman yang ada di bawah dan tepatnya di garasi rumah. Oke. Ayo kita review sedikit. Nah, ini ada namanya gelombang cinta. Bisa kalian lihat sendiri. Gelombang cinta bisa hidup di indoor dan outdoor. Nah, ini gampang juga guys untuk numbuh. Sekarang kita akan melihat ini. Ini tanamannya semacam tanaman indoor dan outdoor juga ya. Hijau-hijau gini. Karena aku mengambil warna hijau, aku suka dengan warna hijau. Oke, balik lagi. Nah, ya sama ini. Ini juga mudah untuk ditanam karena ini juga bisa tanpa akar guys ya. Ini bisa tanpa akar, gampang numbuhnya. Ini cocok untuk di indoor maupun di outdoor. Aku menggunakan satu pot ini untuk 3 tanaman. Nah, balik lagi nih, kita akan review sedikit yang ini. Nah, ini adalah semacam palem guys, cuman dia bukannya dia anakan palem. Jadi kalau palem kan lebih tinggi nih ya. Ini sebenarnya bukan palem, cuman dia bisa hidup di indoor dan outdoor. Oke, lanjut lagi. Ini pasti pada tahu dan familiar banget sama tanaman ini. Tanaman ini adalah tanaman namanya semacam aglonema. Ya, aglonemanya banyak banget guys. Jadi aku memilih aglonema yang warnanya merah. Ini juga sama. Ini aglonema, cuma dia beda ya. Beda varietas, beda jenis dengan yang ada. Bisa kita lihat sendiri, ini aglonemanya lebih merah semua, dan ini aglonemanya merah campur hijau ya. Boleh kalian suka yang mana nih, yang merah apa yang merah hijau. Oke, lanjut lagi sedikit. Ini adalah tanaman sirih gading ya. Tanaman sirih gading ini gampang sekali tumbuh, sama yang tadi aku review di atas. Tanaman sirih gading cocok untuk indoor maupun di outdoor ya. Lanjut lagi, ini juga, ini yang ada di rak ini semuanya tanaman indoor guys ya. Bisa kita lihat sendiri, ini gampang untuk tumbuh, semuanya gampang untuk tumbuh, tidak memerlukan banyak matahari, dan pastinya harganya juga sangat lumayan sih ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah tanaman yang sangat familiar sekali di kalangan khususnya anak muda dan ibu-ibu mungkin ya. Ini adalah tanaman monstera. Monsteranya sebenarnya tadinya aku punya 3 batangnya guys, cuma dia 2-nya ini kuning-kuning daunnya, jadi ya gitu. Dan ini aku campur dengan tanaman ini guys, karena menurut aku tanaman ini cocok juga sih ya untuk dicampur, karena satu pot ini gede, mencakup banyak tanaman. Oke, kita lanjut lagi. Ini semacam aglonema. Ini aglonema lipstick guys namanya, bisa kalian lihat sendiri. Di ujungnya ini ada merah-merahnya ya, lipstick, makanya ini cocok untuk indoor maupun di outdoor. Oke, lanjut lagi. Ini adalah tanaman kupu-kupu. Tanaman kupu-kupu juga bisa untuk indoor maupun outdoor guys tuh. Bisa kalian lihat sendiri, udah lumayan limbun ya guys ya. Oke. Ini lanjut lagi. Ini adalah tanaman aglonema, sama juga dengan ini. Cuma bedanya apa? Ini dari segi warnanya ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini ada hijau, tengah-tengahnya merah ya. Cuma kalau ini hijau merah aja. Ini ada kuning-kuningnya juga sih guys. Cuma namanya sama, varietasnya aglonema juga. Oke, lanjut lagi. Ini adalah tanaman sirih gading ya. Sirih gading gampang banget untuk tumbuh. Tuh kan, bisa kalian lihat sendiri. Ini sirih gading, aku sengaja untuk mengikatnya karena agar tidak mengganggu ya jalannya lalu lintas, lalu masuk ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah tanaman, pasti kalian tahu sendiri nih tanamannya apa. Ini adalah tanaman janda bolong ya.
bisa kalian lihat sendiri tuh ya. Aku pakai tonggak penyanggahnya supaya dia bisa berdiri tegak ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah tanaman semacam aglonema, cuma dia lebih enggak kayak aglonema, cuma mirip aja sih guys. Tuh ya. Kita tambahin dengan batu-batu ya supaya biar bisa kelihatannya berwarna gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah tanaman janda bolong, sama kayak tadi. Ini cocok juga untuk indoor maupun outdoor. Jadi kalian yang bingung mau cari tanaman indoor atau apa, bisa langsung banget nih dengan ini nih, si tanaman ini, karena dia unik guys. Dia tengah-tengahnya nih daunnya bolong sendiri nih, memang dari sananya ya. Tuh. Oke, kita balik lagi lanjut. Ini ada tanaman gantung ya. Ini tadi kupu-kupu, ini apa namanya, sirih gading. Ini juga modelnya sama kayak yang tadi ya, yang di atas tadi. Sama ini juga, semuanya yang di atas ini tanamannya indoor ya guys ya. Jadi nggak usah takut kalau nggak kena panas matahari, bisa banget untuk merawat tanaman ini, gampang gitu untuk tumbuhnya. Oke, ini adalah tanaman yang satu ini, tanamannya tinggi banget ya guys ya. Tuh bisa kalian lihat sendiri ya, bisa kalian lihat sendiri tanaman ini tinggi, sudah mencapai hampir sepagar guys. Nah ya, ini juga nih sama nih aglonema semuanya. Dan ini yang rambat guys, sengaja aku menanam yang rambat supaya dia ya gampang gitu, bisa dililitin ya ke besinya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke tanaman yang di luar guys. Ayo kita keluar dulu ya. Oke guys, sekarang kita di garasi luar ya. Kita lihat sendiri nih. Bisa kita lihat sendiri nih penuh nih. Oke, aku akan review sedikit tentang tanaman-tanaman yang ada di sini. Mulai dari tanaman Yana, tanaman cemara, semuanya tanaman yang ini sama juga ya kayak yang tadi di atas. Oke, lanjut lagi. Ini sebenarnya berganti yang di sini. Bentar. Halo semuanya, aku akan review tanaman aku yang ada di bawah. Nah, ini nih cocok banget untuk outdoor. Ya, kita bisa lihat sendiri ada cemara, ada miana, semuanya ini lengkap karena ini tanaman outdoor ya. Jadi bisa untuk ditanam di yang terkena matahari ya. Ya, coba bisa kita lihat sendiri. Nah, di sini ada gensil, sama kayak tadi ada cemara, ada yang gampang buat numbuh sih. Jadi ada talas, semuanya ya. Ini semua bisa kita lihat. Ini namanya aku nggak tahu apa, cuma aku suka aja sama tanaman ini karena ini bisa buat ngambat sih, makanya aku kasih tombol gitu. Oke guys, kayaknya itu aja yang mungkin aku bisa review ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku juga akan menjelaskan dan mereview sedikit tanaman semacam sirih gading ya guys. Nah, ini aku taruh di akuarium sengaja, tuh lihat, kalian bisa lihat akar-akarnya ya tuh. Nah, ini aku sebenarnya kemarin aku udah nanam pakai ikan ya, ada ikan. Nah, ikan kecil-kecilnya cuma nggak keliput nih guys ya, karena ketutupan akarnya ya. Nggak tahu nih ikannya masih hidup apa enggak ya guys. Nah, buat kalian nih yang suka banget untuk di indoor, kalian bisa sendiri merawat ya, gampang gitu untuk ditancapkan gitu dan tanpa pupuk. Nah ya, sekarang aku bilang ini adalah tanaman semacam sirih gading, cuma dia tanpa pupuk ya. Jadi bisa hidup tanpa pupuk dan hanya menggunakan air ya dalam satu wadah ini ya. Wadahnya semacam akuarium bisa. Kalau kalian ada vas bunga juga bisa ya, lebih gampang ya. Kalian bisa lihat sendiri dan dia bisa tumbuh subur. Mau kalian taruh di atas meja atau kalian bisa taruh di sudut rumah, itu juga bisa banget nih ya, yang pengen menanamnya ya. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Oke. Ya, ini sangat bagus nih ya, sangat bagus untuk kalian suka hijau-hijau, bisa taruh di meja
di meja belajar kalian atau bisa taruh di meja ruang tamu kalian gitu. Ini sangat bagus banget nih guys ya. Oke, segitu dulu vlog aku hari ini, karena aku kebetulan lagi mengerjakan penulisan juga ya. Jadi aku akhiri dulu. Bila kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan silahkan komen yang sebanyak-banyaknya, karena aku akan terus mencari tanaman, jenis-jenis tanaman apa aja nih yang ada di lingkungan aku ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.